Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah sanwasi ila darsina al-yawm fi maddati qawaid al-imla. Kif halukum? Alhamdulillah. Harusnya dari zuhur ke asar itu bukan waktu tidur. Kan sudah tidur tadi kan jam 10:30 sampai jam 12 zuhur. Nah, jam setelah zuhur, setelah makan itu bukan waktu tidur lagi, tapi waktu imma muroja atau ziyada. Mungkin lah bahasa kalau antum ngantuk mau diapa. Taib. Wah, kenapa nih lengket? Gimana? 5 orang sakit. Taib. Kemarin kita sudah itu baru masuk. In aina? In hammam. Kemarin kita sudah lewati pelajaran ke 12, 13 ya. Kemarin, iya. Sekarang kita masuk pada pelajaran ke-14. Darsu Rabi' Ashar. Mawadi kitabatul hamzah al-mutawassitu 'alal alif. Tentang penulisan hamzah di atas alif. Taib al-kalimat al-jadidah. Sa'ala, ya'kulu, ra'sun, fa'run, mas'alatun, ya'muru. Apa makna sa'ala? Dia telah bertanya, fi'il madi. Ya'muru, ya'kulu, dia sedang makan atau setelah makan? Sedang, fi'il mudhari. Ra'sun, kepala. Fa'run, mana fa'run? Fa'run makanan kucing itu yang di hutan-hutan. Tikus. Mas'alatun, salah. Ya'muru, dia menyuruh atau memerintahkan. Taib Anas an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna
narkabul bahra wa nahmilu ma'ana qalilan minal ma'i. Kami menyeberangi atau mengarungi lautan dan kami hanya membawa sedikit air. Fa in tawadda'na bihi atishna. Kalau kami pakai untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Kemudian mereka mengatakan, afana tawadda'u bima'il bahri? Apakah kami boleh berwudu menggunakan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa tahuru ma'uhu. Air laut itu suci airnya. Wa al-hillu maitatuhu, dan juga halal bangkainya untuk dimakan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Baik, al-bahthu. Al-an sanabda at-tatbiq al-qaidah adz-dzahabiyah. Sekarang kita masuk pada praktek kaidah yang sudah kita pelajari di pelajaran ke-13. Kemarin sudah kan kita belajar hamzah itu tentang bagaimana penulisan hamzah ketika hamzah di atas alif, hamzah di atas waw, hamzah di atas ya atau nabro. Kapan ditulis di posisi yang itu. Nah, sekarang kita mau fokus pada penulisan hamzah di atas alif. Baik, mata naktub al-hamzah alal alif. Kapan hamzah itu dituliskan di atas alif? Baik, naktubuha indama takunul fathahiyya al-jundi alladhi yantasiru fi ma'araka al-harakat. Hamzah itu ditulis di atas alif ketika harokat sebelumnya itu atau dia berharokat fathah. Baik, unzuru ila kalimah sa'ala. Nah, di situ ada kalimat sa'ala. Al-harakah al-hamzah hiya al-fathah. Wa haraka ma qablaha sin fathah aidon. Fathah diddu fathah. Maka fathah melawan fathah. Fathah berlawanan dengan fathah. Maka kalau fathah ketemu fathah, maka dia seri imbang. Fathah lawan fathah ya imbang. Fathah lawan fathah kan. Wa tabqa al-fathah hiya apa ini? Tayyib. Lidzalik kutibat al-hamzah 'ala al-kursi al-fathah wa huwa al-alif. Maka karena poinnya imbang, fathah ketemu fathah, maka fathah dituliskan di atas kursi fathah, yaitu alif. Tayyib. Kemudian unzuru ila kalimah mithlu ya'muru. Coba lihat sebelahnya kalimat ya'muru. Harakal hamzah sukun. Harakat hamzah di sini dia sukun. Wa haraka ma qablaha al-ya. Apa harakatnya di situ? Fathah. Minal aqwa al-fathah al-jundi. Aqwa minas sukun al-asir. Maka ketika fathah bertemu dengan sukun, maka yang kuat adalah fathah. Idan, jadi kalau fathah yang kuat, fazat al-fathah, maka menanglah fathah. Wa kutibat al-hamzah alal alif. Karena hamzah fathah yang menang, maka yang berhak mendapat kursi penulisan hamzah itu adalah fathah, sedangkan kursinya fathah adalah alif. Baik, al-qaidah. Kita masuk di kaidah. Kutibat al-hamzah al-mutawassita 'ala al-alif idza kanat al-fathah hiya aqwa al-harakatain. Al-harakah al-hamzah wa haraka ma qablaha. Hamzah itu dituliskan di atas alif ketika al-fathah hiya aqwa al-harakatain, ketika di antara dua harakat
yaitu harokat hamzah dan harokat sebelumnya fathah lebih kuat. Wa hadza yahdus fi thalathati halat. Dan ini terjadi pada 3 keadaan, terjadi pada 3 kondisi. Pertama, idza kanat al-hamzah maftuha wa ma qablaha maftuh. Nah, coba perhatikan. Ketika dulu spidol ya. Aina. Yang kemarin yang satu ini mana? Fil idarah? Dok fil idarah. Nah, coba lihat di sini yang kaidahnya. Oke, bahasa Indonesia saja. Bisa ditulis, ada di buku antum. Nah, coba perhatikan sini. Kaidahnya hamzah baik. Penulisan hamzah di atas alif syaratnya ada 3. Ini 1, 2, 3. Pertama, jika hamzah berharokat fathah dan sebelumnya berharokat fathah. Contoh, ini sa'ala. Hamzah berharokat fathah. Huruf sebelumnya sin juga berharokat fathah. Maka kursi yang digunakan hamzah adalah alif. Karena alif kursinya fathah. Kemudian yang kedua, jika hamzah berharokat fathah dan sebelumnya berharokat sukun. Contoh, mas'alatun. Nah, yang mana sukun? Sin itu huruf sebelum hamzah, dan huruf harokat hamzah adalah fathah. Mana lebih kuat, sin atau hamzah? Karena hamzah lebih kuat, maka kursi hamzah itu alif. Alif itu kursinya fathah. Nah, sama yang ketiga, ini kaidahnya. Jika hamzah berharokat sukun dan sebelumnya berharokat fathah.
Contoh, sun. Sun. Sebelum hamzah berharokat fathah dan hamzah berharokat Bedanya kalau ini tadi dia sebelumnya yang sukun, hamzahnya yang fathah. Kalau ini dia hamzahnya yang sukun, sebelumnya Intinya kalau harokat fathah ketemu dengan harokat sukun, maka yang menang adalah harokat fathah. Maka hamzah ditulis di atas kursi fathah, yaitu alif. Kaif. Pusing. Intinya fathah menang. Gampang kan? Intinya lihat harokat. Kalau misalnya ada yang berharokat sukun, fathah. Nah, kan yang paling kuat kemarin itu harokat apa? Kasro. Nah, terus dhamma, terus fathah, terus sukun. Jadi kalau misalnya dhamma ketemu apa? Dhamma ketemu fathah, maka yang menang adalah dhamma. Maka hamzah ditulis di atas waw, karena waw adalah kursinya dhamma. Kalau misalnya fathah kasroh ketemu dhamma, mana yang kuat? Nah, kuat kasroh. Karena kasroh yang lebih kuat, maka alif ditulis di atas ya atau nabro. Nah, nabro itu kursinya kasroh. Kelas? Nah, sahal jiddan. Nah, kelas al-an ada yang belum paham? Ya. Yang mana antum tidak paham? Ya, di mananya? Dari awal. Yang mana menang semua? Yang mana? Lebih sukun itu yang paling rendah. Dia apa? Mana? Ini? Kenapa? Jika hamzah berharokat sukun, coba lihat. Jika hamzah berharokat sukun dan sebelumnya berharokat fathah, maka yang menang adalah Nah, makanya sukun kalah. Kenapa dia menang fathah? Karena fathah lebih kuat dari sukun. Nah, kursinya fathah apa? Alif. Ini menang alif, menang fathah. Buktinya alif di sini. Fahimtah? Yang mana? Sebelumnya di ini yang sukun, sa-nya sin. Ini sukun. Ini fathah. Karena pokoknya fathah. Pokoknya fathah. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya sukun ketemu fathah. Kalau doma ketemu fathah. Yang menang adalah doma. Maka kalau seandainya doma di sini fathah, maka pakai waw dia. Ya, karena kan menang doma. Ya. Doma pakai waw. Kalau kasroh pakai apa? Ya, antum harus kemarin kita sudah lewat. Antum harus hafal dulu itu kursi-kursinya. Kasroh pakai apa? Pakai apa? Nah, nabro atau ya. Kalau sukun? Sukun pakai apa?
Oke. Doma pakai apa? Wow. Fathah pakai alif. Sudah? Fauzan sudah paham? Kalau enggak, saya jelaskan lagi dari awal. Sudah paham? Belum? Yang mana? Semuanya? Dari pelajaran 12? Dari pelajaran 13? Dari sini? Yang kemarin sudah paham? Yang pelajaran ke-13? Sudah paham? Coba dilihat bukunya. Fauzan, yang kemarin yang pertemuan 13 sudah paham? Sudah. Kalau fathah kursinya apa? Fathah kursinya alif. Waw, doma. Kasroh. Nah. Kemudian mana yang paling kuat susunannya kemarin? Yang paling di atas ada kasroh. Kemudian di bawah kasroh ada doma. Di bawah doma ada fathah. Di bawah fathah ada sukun. Nah, kalau misalnya untuk menentukan apakah dia kursinya fathah, dia kursinya alif, ya, waw atau nabro, ya atau nabro, yang mananya dilihat Fauzan? Nah, lihat harokat sebelumnya atau dan harokat lihat harokat hamzah dan juga harokat sebelumnya. Kalau misalnya harokat sebelumnya itu dhamma, kemudian harokat hamzah itu kasroh, misalnya sini ba, ini kasroh. Yang mana menang Fauzan? Menang? Menang apa? Dhamma. Tadi kan kita sudah bilang urutannya, yang paling di atas itu kasroh, kemudian di bawahnya itu dhamma. Yang menang adalah kasroh. Karena kasroh yang menang di sini bukan alif, tapi di sini tahu? Ini hamzah ditulis di atas ya, bukan alif. Kalau misalnya kasroh bertemu dengan sukun, di sini baknya sukun. Di sini ini sudah betul penulisannya. Hamzahnya di atas waw. Sudah betul? Salah atau betul? Fauzan. Harusnya hamzahnya di atas apa? Di atas apa harusnya? Kan fathah ketemu kasroh, yang menang adalah kasroh. Maka hamzahnya di atas apa? Di atas ya. Oke. Kalau misalnya fathah ketemu dhamma, yang menang mana? Yang menang dhamma. Maka hamzah di atas dituliskan di atas waw. Oke. Kalau misalnya di sini sukun, di sini harokat ba-nya fathah, maka dhamma ditulis. Maka yang mana yang menang? Fathah. Maka hamzahnya ditulis di atas alif. Nah, palas. Gitu ya? Paham tak? Saya belum paham. Kalau nggak paham nanti lihat sendiri di YouTube. Udah ya?
karena ini materinya berlanjut terus setelah alif. Pekan depan kita belajar lagi wawunya, setelah itu kita belajar lagi ya-nya. Jadi harus paham karena ini berkaitan semua. Alas, kita lanjut di tadribat. Baik, tadribul awal. Imla al-faraq bil hamzah al-mutawassito 'ala al-alif. Apa di situ? Ta'akhkhara al-qitar. Yang kedua, al-mar'atu shalihatu khairu mata'id dunya. Ketiga, faj'atan sami'tu sautan. Baik, at-tadribus tsani. Bayin sabab kitabatul hamzah 'ala al-alif fi kalimat at-tali. Ya'kulu. Bayin sabab kitabatul hamzah. Baik. Jelaskan penyebab kenapa hamzah itu ditulis di atas alif. Contoh. Farid. Karena sukun bertemu sama fathah. Fathah apa itu? Kasroh. Ya. Terus? Nah, karena apa itu kan dan jaga tahu itu yang kabar mana kasroh mana rumah. Rumah bertanya kasroh sama fathah. Kasroh sama fathah, kasroh sama fathah tidak bisa dibedakan. Belum bisa dibedakan. Iya. Kasroh di mana? Antum belum bisa bedakan kasroh sama fathah. Oh. Biasa tertukar apakah kasroh yang di atas, fathah di bawah gitu. Kalau fathah itu di mana dia? Di atas atau di bawah? Iya. Di bawah atau di atas? Di bawah atau di atas? Dan di bawah. Terus yang di bawah itu apa? Serius? Yang mana betul? Nah, ini apa? Nah, oke. Karena maka sukun bertemu kata jadi kalimatnya yang menang. Nah, jadi dikasih alif. Di mana alif? Ini. Ya. Kalau ini kenapa dong Mas ini? Ada yang tahu kenapa doma di sini? Karena dia fiil mudhari. Ya, kulu. Baik, yang kedua. Mahdi. Mahdi. Mana yang ini? Jelaskan Mahdi, kenapa ini hamzah ditulis di atas alif? Kan pertanyaan, bayin sabab kitabatul hamzah alal alif. Jelaskan kenapa hamzah ini dituliskan di atas alif. Ya jelaskan. Bukan karena ada alif, ya. Maksudnya kenapa hamzah ini harus di atas alif, bukan waw, bukan ya, gitu. Nah, terus dan lianna hamzah gimana hamzah? Ayo, surah. Kenapa Mahdi? Bantu Usman, bantu Mahdi. Terus sebelumnya berharokat. Nah, terus fathah kursinya. Deshar, sudah betul? Coba jelaskan ulang Deshar.
Kenapa Deshar? Kenapa Hamzah ini dituliskan di atas alif bukan waw? Kan bagus kalau waw di sini. Biar ini keren sedikit. Yang di belakang main-main. Yang mana? Yang harka sebelumnya fathah terus tadi Usman sudah jelaskan. Tinggal Oke. Fathah hilang. Kenapa fathah di sini? Kenapa Limada fathah huna? Limada? Ya, karena saya lihat antum dari tadi cuma cerita-cerita sama ini sama Zaki. Sekarang antum saya lihat cerita tadi sama Fatahillah. Atau antum bilang kasro juga di sini. Nah, kenapa yang diajar jangan dikasih tahu. Lima dapat hamzah alif huna laisa waw. Huruf alif bertemu dengan ketemu di mana? Ini Hamzah bertemu dengan enggak, kenapa harus alif di sini bukan waw? Coba jelaskan. Yang sudah kita pelajari. Kenapa harus ditulis alif di sini bukan waw? Atau bukan ya, bukan nabro? Kenapa? Kenapa, Zaki? Sudah. Kalau enggak saya kasih berdiri sampai selesai. Alfat, bantu Alfat. Alfat, kenapa Hamzah alif di sini bukan waw? Ya. Fadl. Terus? Fathah ketemu fathah. Terus? Oke. Jadi perhatikan ya, Fatahillah ma'azaki. Yang cerita. Lihat sini. Kenapa alif di sini? Karena huruf sebelum hamzah berharokat fathah yaitu fa dan hamzah sendiri berharokat fathah. Fathah ketemu fathah. Fathah ketemu fathah tadi kita lihat dia seri imbang. Karena imbang maka kursi yang dapat kursi itu adalah fathah. Sedangkan kursinya fathah adalah alif. Makanya di sini dituliskan alif bukan waw. Fatahillah ma'azaki. Sudah paham? Sama Hadi, Deshar. Kelas? Mana lagi tadi? Deshar, coba jelaskan Deshar. Kenapa alif di sini bukan waw? Ya muru. Apa artinya ya muru? Ya kenapa? Coba. Di mana? Terus? Baik. Ayo, bantu Deshar. Kenapa hamzah ditulis di atas alif? Apa? Ilahina. Nah, darusna haditsan. Ini kita sudah jelaskan di sini. Bukan yang kemarin ini.
Hmm. Oke, satu kali lagi saya jelaskan. Semua perhatikan. Ya, muru. Untuk mengetahui kenapa dia hamzah ini dituliskan di atas alif, kita harus lihat harokat huruf lihat harokat sebelum alif hamzah dan harokat hamzah itu sendiri. Harokat sebelum hamzah itu ya, dia berharokat fathah. Harokat hamzah berharokat sukun. Maka hamzah ketemu dengan sukun, yang menang adalah fathah. Makanya fathah yang menang, maka kursinya fathah adalah alif. Makanya hamzah ditulis di atas alif. Sudah? Baik. Nah. Tuh. Fadil. Kenapa hamzah di atas alif? Terus? Balik lagi dulu jadi menang fathah. Baik. Oke. Kita masuk di tadrib asalis. 6. Tubuh. Yang ini yang di papan sudah paham? Ada yang belum paham? Desyar sudah paham? Mahdi? Alas? Kalau Fatahillah sudah paham, alas. Himtum kullu. Kaifa Fatahillah? Alhamdulillah. Baik, nah muktubuh. Aglikul kitab. Kisah Adam alaihi salam. Qissatu Adam alaihi salam. Nah, al-mawdu qissatu Adam alaihi salam. Adam alaihi salam. Sudah? Lamma khalaqallahu lamma khalaqallahu lamma khalaqallahu lamma khalaqallahu Adama alaihi salam Adama alaihi salam Adama alaihi salam Adama alaihi salam amarul malaikata amara al malaikata amara al malaikata
Bisujudi lahu. Bisujudi lahu. Kalau ada yang ketinggalan langsung sambung ya, jangan berhenti. Aina Hasan? Syafahullah. Ma'aman, Kahfi, Hasan, Sayyid, Naufal, Dayat. Ja'a Dayat? Mungkin dia masih rindu rumah. Taib. Bisujudi lahu. Khalas? Bisujudi lahu. Fasajadu illa iblisa. Fasajadu illa iblisa. Fasajadu illa iblisa. Illa iblisa. Aba wastakbara. Aba wastakbara. Aba wastakbara. Sudah? Wastakbara. Wa qad askanallahu. Wa qad askanallahu Adama wa zawjahu. Wa qad askanallahu. Wa qad askanallahu. Wa qad askanallahu Adama wa zawjahu al-jannata. Wa askanallahu Adama wa zawjahu al-jannata. Adama wa zawjahu al-jannata. Wa qad askanallahu Adama wa zawjahu al-jannata. Kelas? Al-jannata. Saya cuma ulang 3 kali ya. Kelas? Wa qala lahuma. Wa qala lahuma. Wa qala lahuma. Kula minha ragadan. Kula fi'il amar untuk dua orang. Kul 1, kula 2 orang. Kula minha ragadan. Kula minha ragadan. Kula, kenapa kula? Karena 2 orang yang disuruh itu Adam dan istrinya. Haitsu syi'tuma. Haitsu syi'tuma. Kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Apapun yang kalian mau. Wala taqraba hadhihi syajarata. Wala taqraba hadhihi syajarata.
dan jangan dekati pohon yang ini. Wala taqraba, ba panjang karena dua orang. Wala taqraba hadhihi syajarah. Sudah? Wala taqraba hadhihi syajarata. Fawaswasa lahuma syaitanu. Maka setan itu menggoda mereka berdua. Fawaswasa syaitanu. Fawaswasa lahuma asyaitanu. Fa'akala minha. Nah, ketika setan itu menggoda mereka berdua, maka mereka berdua, Adam dan istrinya, memakan buah itu. Fa'akala minha. Dah? Falamma ra'allahu minhuma dzalika. Falamma hati yang ada tulisannya, saya periksa sebentar. Falamma ra'allahu minhuma. Falamma ra'allahu minhuma. Falamma ra'allahu minhuma. Dzalika. Falamma ra'allahu minhuma dzalika. Falamma ra'allahu minhuma dzalika. Anzalahuma ilal ardi. Anzalahuma ilal ardi. Maka Allah menurunkan mereka berdua ke bumi. Anzalahuma ilal ardi. Apa ada dafanya ya? Anzalahuma ilal ardi. Sudah? Anzalahuma ilal ardi. Sudah?
Tak boleh olahraga sore ini. Baik, خلاص. Nak soal? Ini sudah paham tadi? Intinya di sini, kalau sudah paham ini aman. خلاص. ما في سؤال؟ نختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.